Jumpa lagi dengan channel Dapure Agus Beca, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Ada yang menarik dalam salah satu bait puisinya W.S. Rendra. Dia mengatakan, jangan bilang dirimu kaya jika tetanggamu masih makan bangkai kucingnya. Menarik sekali puisi W.S. Rendra ini. Mengingatkan kita bagaimana kepedulian kita terhadap sekitar kita, bagaimana kita ikut prihatin terhadap lingkungan sekitar kita. Malam hari ini saya tidak akan bicara tentang orang kaya, tetapi saya ingin ngobrol-ngobrol, ingin bincang-bincang dengan salah satu tamu saya yang dia memiliki kekayaan pengalaman, kekayaan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Malam hari ini saya kedatangan seorang tamu, Banu Febrianto. Dia seorang pengusaha yang dulunya bekerja di pengeboran minyak lepas pantai selama 30 tahun. Kemudian terpanggil jiwanya untuk pulang ke desa, mengembangkan desanya, melatih pemuda-pemuda desa untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru. Kita bincang-bincang dulu dengan Mas Banu Febrianto. Selamat malam Mas Banu. Selamat malam sahabat baik saya Mas Agus. Gimana kabarnya? Sehat Mas? Sehat, harus sehat, jaga kesehatan. Ya, selamat datang, terima kasih sudah hadir di channel podcast saya, Dapure Agus Beca. Walaupun kita hanya bincang-bincang di dapur Mas ya, tapi kita punya gagasan besar bagaimana kita memikirkan masa depan negeri ini. Iya. Mas Banu sebagai orang yang punya pengalaman dulu pernah kerja di pengeboran minyak dan sebagainya hingga akhirnya kembali ke desa. Boleh cerita sedikit Mas tentang pengalaman, kemudian kenapa kok terpanggil harus pulang ke desa, kemudian mengembangkan atau pemberdayaan masyarakat di desanya untuk supaya pemuda-pemuda di situ tidak nganggur. Karena angkatan kerja produktif kita ini makin lama makin membengkak, Mas. Betul. Ya, singkat cerita saya sekitar 3 tahun sebelum pensiun, itu saya mendapatkan pelatihan tentang prapensiun. Salah satu pembekalannya adalah pembekalan mengenai kewirausahaan. Nah, sebetulnya kewirausahaan ini sendiri ada di jiwa saya. Saya mulai dari kecil sudah terbiasa. Waktu SMP sudah membuat sablon kaos sendiri dan sebagainya. Dan itu dijual Mas ya? Dan itu saya jual. Bahkan pernah saya waktu lebih kecil dari itu ketika kelas 1, kelas 2 SMP itu zaman dulu jualan di plastik Apollo zaman dulu ya. Itu jualan saya. Nah, bahkan anak saya juga, yang anak-anak saya sendiri, sekalipun saya waktu itu sudah bekerja, istri saya juga bekerja, anak-anak sudah saya biasakan membawa telur asin dijual sekolah. Kalau di rumah membuat kue-kue lebaran atau kue Natal itu dibawa ke teman sekolah. Nah, kenapa saya mempunyai kepedulian pada usaha-usaha yang seperti itu? Karena saya melihat dan saya merasakan serta teringat bahwa dulu Bung Hatta mengatakan sokok guru ekonomi Indonesia ada di rakyat, yaitu melalui koperasi. Betul. Dan saya melihat kalau koperasi umumnya di benak saya, di benak kita kebanyakan, koperasi itu ujung-ujungnya simpan pinjam. Nah, khawatirnya simpan pinjam yang konsumtif justru akan membelenggu. Nah, bagaimana ini simpan pinjam yang bisa untuk mengembangkan? Ya satu-satunya adalah dengan pinjaman untuk kita usaha. Jadi jangan hanya minjem tapi kembaliinnya enggak Mas ya. Dan lagi juga saya dengar di berita-berita TV akhir-akhir ini apalagi ya, bahwa kita akan mengalami puncak yang namanya ledakan demografi yang luar biasa. Sekitar 15 tahun ke depan.
Nah ini kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, itu akan repot. Karena angkatan muda yang produktif kalau tidak ada pekerjaan, ya harus usaha. Dan jangan lupa, ada banyak literatur mengatakan Indonesia ini pengusahanya, wirausahawannya, secara persentase dengan perbandingan penduduknya masih lebih rendah dibandingkan tetangga sekitar seperti Malaysia, apalagi Singapura, bahkan Filipina ataupun Vietnam. Wirausahawan kita masih sedikit. Mungkin bisa nanti sama-sama kita cek ya, bahwa itulah menjadi keprihatinan. Setidaknya saya mempunyai kepedulian. Kalau saya tidak berbuat besar untuk negara, setidaknya saya berbuat besar walaupun kecil untuk diri sendiri. Saya berbuat besar walaupun lingkup kecil untuk keluarga saya, anak-anak saya. Berbuat besar walaupun kecil untuk lingkungan saya. Dan lingkungan itulah yang ingin saya ajak. Memulai dari diri saya sendiri untuk wirausaha, memulai dari keluarga, anak-anak, dan istri saya juga sekarang sedang mengurus UMKM untuk satu produksi yang berbasis ikan. Lalu tetangga kanan kiri. Itu mengenai konsep UMKM yang saya padukan dengan ilmu yang dapat dari Bung Hatta mengenai konsep koperasi, sehingga koperasi itu diejawantahkan di dalam UMKM kalau di zaman now gitu ya. Ya betul. Jadi gagasan besar walaupun dimulai dari tindakan kecil ya. Karena tidak akan mencapai besar kalau kita tidak memulai dari kecil ya. Betul. Kita tidak akan 1000 langkah kalau nggak mulai langkah pertama. Betul. Nah, langkah-langkah apa yang sudah ditempuh Mas Banu beserta dengan kawan-kawan di desa misalnya? Di Yogyakarta Mas ya? Saya tinggal di Yogyakarta di pinggiran kota, ada di Jalan Godean. Kebetulan di tempat tinggal saya itu lingkungannya ada semacam sungai dan konon zaman dulu itu adalah daerah rawa, sehingga sangat potensial kalau di situ memelihara ikan. Betul. Lalu kebetulan ada kawan saya yang namanya Mas Sunar itu membuat atau meminta izin ke kelurahan, tanah kas desa yang ada sungainya, samping kanan kiri ada sungainya, dibuat untuk menjadi kolam-kolam. Lalu ada kolam-kolam, lalu kita sewa, kita kembangkan, dan kita membuat paguyuban Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan. Betul, betul. Nah, dari Pokdakan ini, anggota kita coba berdayakan bersama-sama. Satu di antaranya, ya alhamdulillah, hasil produksi mereka, hasil produksi saya, kita bisa jual kerjasama dengan rumah makan misalnya. Ya begitu. Dan satu ketika produksinya berlimpah, pernah kami mengalami produksi bawal, ikan bawal yang melimpah, panen bawal melimpah. Ya kesulitan menjual, sebetulnya tetap bisa menjual, hanya ongkos produksinya lebih mahal daripada angka penjualannya. Lalu kita kan nombok, jangan sampai. Lalu saya berpikir, ayo kita buat caranya bagaimana. Mungkin kita presto. Jadi selalu kita coba buat inovasi-inovasi. Begitu juga pemasarannya teman-teman. Nah, kita coba pasarkan ke beberapa restoran. Kebetulan di Jogja kan sebagai salah satu tujuan kota wisata, memiliki banyak wisata kulinernya juga. Nah ini kan harus didukung dengan UMKM yang ada. Satu diantaranya UMKM mulai dari menyiapkan bahan mentahnya seperti ikan atau ayam dan sebagainya begitu. Ngaten Mas Agus. Ya, karena apa yang kita lihat kemarin ketika kita diterpa oleh pandemi COVID justru UMKM ini yang mampu survive ya. UMKM yang mampu survive. Nah, kebetulan juga saya sebagai salah satu orang yang mempunyai sedikit pedulian ya, kalau saya tidak mengatakan terlalu sombong untuk mengatakan punya pedulian yang besar, sedikit kepedulian. Saya melihat pemimpin-pemimpin ke depan, salah satu pemimpin yang notabene idola saya, terus terang saja Pak Ganjar, itu mempunyai kepedulian yang besar pada UMKM. Saya kagum karena Pak Ganjar itu seorang pemimpin yang sudah level nasional, masih punya kepedulian sama UMKM. Mungkin teman-teman bisa cek di UMKM di Jawa Tengah ya. Di sana ada Lapak Ganjar, kalau kita Lapak Ganjar ya. Nah, di sana ada Lapak Ganjar.
Artinya apa? Saya melihat, buat saya ini sangat berarti. Kepedulian yang nyata seorang pemimpin masa depan mempunyai visi besar, tetapi hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh masih dipedulikan gitu loh. Dan ini efeknya tentu akan sangat besar ke depan karena menyangkut banyak orang, menyangkut ekonomi global, menyangkut ekonomi yang didasarkan dari rakyat kecil, dari rakyat bawah. UMKM tadi yang usaha mikro yang sangat-sangat menyentuh, dan justru ketika badai pandemi pun masih bisa bertahan. Dan konon katanya di Lapak Ganjar ini turut mempromosikan produk-produk lokal ya. Yang saya dengar begitu ya, karena kebetulan saya tinggal di Jogja. Kalau Jawa Tengah kan kita hanya ngintip-ngintip dulu. Betul. ya, begitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan nanti Lapak Ganjar ini bisa dikembangkan virtual seperti ini yang notabene sangat kekinian. Ini bisa dikembangkan tingkat nasional. Kalau ini bisa dikembangkan tingkat nasional, banyak UMKM bertemu di sana, menjadi lapak yang sesungguhnya, transaksi yang nilainya tidak kecil, arus kas yang begitu besar, nanti akan sangat membantu ekonomi secara nasional, sekalipun yang dilakukan dari hal-hal kecil, tingkat level mikro begitu. Disinilah pemerintah hadir, negara hadir ya. Itu akan sangat terasa itu bagi rakyat kecil seperti saya. Nah, ini kaitannya tentu dengan Mas, birokrasi, administratif dan sebagainya. Kadang-kadang pengusaha kecil ini kalau mau berusaha itu kadang-kadang sudah orang Jawa bilang itu dindas-nasi atau dibikin sulit. Ketika dulu mohon maaf ini ya, ketika masih dalam Orde Baru sampai dengan pasca reformasi pun ada semacam jargon yang tidak tertulis, Mas. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jadi orang itu mau berusaha itu sudah dipersulit dulu di depan. Mau ngurus ini sulit, mau ngurus ini sulit, syaratnya seabrek, mau istilahnya misalnya mau kita ngurus PIRT aja harus lewat beberapa meja. Kalau di zaman Pak Jokowi ini saya lihat kok kayaknya mudah gitu ya Mas ya. Pengalaman apa kira-kira Mas Banu yang dirasakan ketika mengurus usaha-usaha untuk UMKM ini? Nah, memang kalau usia-usia seperti saya kita lah ya, itu mengalami masa-masa itu ya, betapa sulitnya mengurus sesuatu. Bahkan kadang-kadang harus dengan biaya yang tidak sedikit. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu, yang tadi sedikit sudah saya singgung, istri saya memulai usaha baru. Salah satu usaha istri saya adalah usaha memprestokan beberapa ikan. Mencoba presto ini. Nah, kemarin istri saya mencoba mengurus. Kami coba tes ya, coba kalau mengurus mulai NIB. NIB itu kalau dulu kalau tidak salah HO ya, sekarang NIB, izin usaha, izin lingkungan apa-apa ya, izin lingkungan dan sebagainya, itu HO. Itu kemarin istri saya mengunjungi HO, mohon maaf, malah dengan 0 rupiah. Sungguh-sungguh 0 rupiah. Nah, malah kemarin ditawari untuk dalam satu kelompok untuk bersama-sama mendapatkan pelatihan. Dan istri saya berangkat ke pelatihan yang notabene 0, malah pulangnya pintu amplop. Disangoni. Ini. Dan akhirnya didampingi, ada tempat untuk konsultasi. Kemarin NIB-nya sudah keluar, lalu mengurus sertifikasi halal. Juga gratis loh, jangan lupa itu. Kemarin juga gratis. Memang ada kalau kita mengurus langsung perusahaan-perusahaan tertentu harus bayar ya. Saya tidak tahu detailnya. Tetapi kemarin yang istri saya alami bersama UMKM mendapatkan gratis. Dan ini karena produksi presto itu masuk frozen food, ya, masuk makanan yang dibekukan, itu izinnya harus ke BP POM. Nah, kemarin saya tidak tahu persis, tetapi saya melihat petugas dari BP POM sudah datang ke rumah, dan itu pun tidak ada pakai uang yang saya lihat ya.
Jadi artinya ada jemput bola gitu ya. Dan artinya selain jemput bola relatif murah ya, bahkan gratis, dan yang lebih penting dan sangat esensial adalah lebih mudah sekarang itu tuh. Nah, mudah-mudahan Pak Ganjar bisa melanjutkan. Itu yang kita harapkan, Mas. Oke, makin menarik ini, Mas. Tapi kita minum dulu kopi kita, Mas. Oh, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini mari saya minum. Oke, Mas Banu. Tadi secara tidak langsung kita sudah sedikit membedah salah satu pilar di dalam Trisaktinya Bung Karno ya. Begitu ya. Nah, tadi kita sudah membedah mandiri di bidang ekonomi. Iya. Nah, sekarang kita mau bicara di masyarakatnya, Mas, di grassroots-nya. Iya. Saya dengar-dengar kan Mas Banu juga nyalek nih. Tahu aja. Calon legislatif. Iya. Doakan ya. Di kota Yogyakarta ya, Mas? Iya. Di kota Yogyakarta didoakan. Oke. Gini Mas Banu. Tentu Mas Banu ketika terjun ke masyarakat, terjun ke grassroots, merekam dong Mas. Apa sih harapan-harapan masyarakat? Entah itu di bidang ekonomi, entah itu pendidikan, entah itu kesehatan, untuk pemimpin kita ke depan gitu. Mungkin bisa juga Mas Banu melihat dengan mata kepala sendiri. Oh, masyarakat Jogja khususnya itu menginginkan pemimpin yang seperti ini gitu. Iya. Gimana menurut pandangan Mas Banu? Memang benar, dan terutama akhir-akhir ini ya. Jauh sebelumnya dan terakhir-akhir ini saya memang, karena saya senang dolan. Sebetulnya saya juga senang klitih, tapi dalam artian positif, karena sebetulnya klitih yang sesungguhnya itu sonjo, dolan ke tempat teman, bukan seperti yang sekarang ini anak-anak ya. Jadi saya senang main ke tempat teman, ngobrol. Beberapa kali juga kita sampai tengah malam di angkringan, itu saya juga senang. Saya melihat setidaknya mendengar dari masyarakat kecil itu memang merindukan pemimpin yang benar-benar kata-katanya benar-benar dilaksanakan juga sesuai dengan tindakan dan tindakannya nyata. Istilahnya kalau sekarang satu kata dalam tindakan. Satu kata dengan tindakan. Oke lah, dia mempunyai kata-kata, tetapi dia mampu melaksanakan tindakan yang nyata. Dan bagi masyarakat kecil, tindakan nyata itu bukan tindakan yang hanya teoritikal, tetapi juga nyata di tengah-tengah masyarakat. Dan seperti tadi kekaguman saya sama Mas Ganjar, itu nyata buat masyarakat kecil. Terbukti dengan adanya yang tadi kita sebut lapak Ganjar ya, itu nyata yang saya rasakan. Yang hal lain lagi yang dirindukan masyarakat yang saya rekam dari khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, kepedulian seorang pemimpin tidak saja kekuatan di dalam ekonomi, tetapi menyiapkan pembangunan karakter bangsa yang kuat juga melalui pendidikan. Saya dengar, saya belum ngecek sebetulnya, tapi saya dengar di Jawa Tengah itu kan ada sekolah-sekolah yang sudah gratis. Saya dengar ya, bahkan ada sekolah-sekolah kejuruan itu sudah melakukan pendidikan secara berasrama, gratis, dan bahkan disalurkan untuk bekerja di luar negeri. Nah, gratis loh ini, yang saya dengar begitu. Nah, kalau ini bisa dikembangkan di seluruh Indonesia, tentu ini nanti bonus demografi kita mempunyai anak-anak generasi muda yang benar-benar terdidik dan terampil di dalam pekerjaan, diadu ke luar negeri di dalam negeri membuat usaha mandiri pun sehingga ketahanan ekonomi, ketahanan pangan kita akan kuat. Hal lain yang saya dengar dari masyarakat yang berkali-kali sekarang itu dimunculkan adalah mengenai kasus stuntingnya. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai kepedulian
mengenai stunting itu masih penting, walaupun stunting ini tidak identik atau tidak mesti sama dengan keluarga miskin, tidak. Saya melihat ada beberapa keluarga yang notabene tidak masuk dalam keluarga miskin, tetapi anaknya masuk kelompok stunting. Kenapa? Karena saya melihat kesibukan orang tua zaman sekarang, bapak ibu kerja, seringkali anaknya yang masih balita pun diserahkan kepada asisten rumah tangga. Nah, kira-kira apa ini Mas yang menyebabkan anak-anak itu bisa menyandang stunting itu? Apakah kekurangan gizi ataukah apa gitu? Ya. Pemahamannya begitu. Utamanya anak-anak yang kurang gizi ya. Nah, kurang gizi secara keseluruhan, asupan gizinya kurang. Dan kalau ini tidak terperhatikan oleh kedua orang tuanya, diserahkan kepada asisten rumah tangga ART, pun bisa terjadi, walaupun mestinya di rumah ada kecukupan makanan yang bergizi. Tetapi kalau tidak diberikan, misalnya contohnya di rumah, ya mohon maaf, ART-nya malas memasak. Anak-anaknya, ya mohon maaf, dia hanya diberi makan makanan-makanan cepat saji. Betul. Yang notabene tidak terlalu banyak gizinya, ya. Dan kalau ini sehari 2 hari nggak apa-apa. Kalau ini berhari-hari, kekurangan ini akan bertambah, menaun, dan akhirnya menjadi anak-anak yang stunting. Makanya saya sangat peduli juga ke dalam kegiatan UMKM. Syukur bagi ibu-ibu rumah tangga yang suaminya bekerja, si ibu rumah tangga bisa melakukan UMKM di rumah. Apalagi seperti yang tadi saya kemukakan di tempat saya, yang ada kaitannya dengan makanan, seperti pengolahan ikan, memelihara ayam, pengolahan makanan yang lain. Ini setidaknya keluarga tercukupi, tetangga kanan kiri tercukupi dengan gizi seperti itu. Kalau saya mengolah ikan, masa keluarga saya nggak pernah makan ikan? Kan nggak mungkin. Ada saudara datang bertamu, ya kita makan ikan. Sedangkan Mas Agus pecinta kopi saja saya disuguhi kopi. Ya toh. Suatu ketika kalau Mas Agus datang ke rumah saya, kita makan bersama makan ikan. Ya contohnya begitu. Sehingga gizinya akan setidaknya akan terpenuhi. Berarti ini tadi jumbo dengan konsep Mas Banu yang tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana pengembangan UMKM. Nah, kira-kira apakah konsep ini juga akan diterapkan di konstituennya, calon konstituennya Mas Banu? Kedepannya seperti apa? Amin. Ya, mohon doa restunya ya. Kalau memang sekalipun saya baru mau mencoba menjadi legislatif, baru bacalek ya. Saya mencoba juga mendekati di calon konstituen saya, di dapil saya khususnya, untuk mulai menggiatkan kegiatan UMKM lebih-lebih. Yang saya tawarkan adalah yang ada kekuatannya untuk kaitannya stunting. Seperti misalnya yang saya lakukan di tempat saya, memelihara ikan. Ya kalau tidak ada halaman yang luas, lahan yang luas, atau hanya memanfaatkan belakang rumah atau teras depan, kita bisa kok menggunakan misalnya drum. Misalnya juga kita bisa selain drum, kebutuhan sayurnya kita bisa dengan hidroponik. Betul. Sisa dari hidroponik ini kita ambil airnya dari perputaran kotoran ikan. Air ikan ini kita naikkan, putar di hidroponik. Tidak usah dengan saringan macam-macam, akar ini akan tercukupi gizinya, akar pohonnya, akar tanamannya di hidroponiknya. Betul. Begitu airnya jernih, gerojok lagi ke dalam bak atau kolam atau apapun namanya, drum, ikannya akan menjadi lebih sehat. Tumbuhannya sehat, ikannya sehat, airnya sehat, dan pemiliknya sehat karena kecukupan sayur ada, kecukupan kebutuhan gizi dari ikan ada, hewani nabati ada. Nah ini kan akan menumbuhkan. Kalau seandainya ini bisa terdistribusikan ke semua warga kota gitu ya, wah luar biasa sekali Mas ya. Ya, walaupun sebetulnya kendalanya tidak ringan ya, tetapi saya akan coba. Karena setiap hal pasti ada kendala, tetapi setiap kendala pasti ada solusi. Dan saya yakin terutama
di kota-kota masih ada lahan-lahan yang masih kita bisa maksimalkan. Ya, mungkin lahan-lahan yang pinggir-pinggir sungai dan sebagainya, atau mungkin ada lahan-lahan pinggir-pinggir taman kota atau taman apa itu yang masih kita bisa kelola lah. Nah, kalau itu kita bisa maksimalkan, tidak saja untuk ruang terbuka saja, tetapi juga ruang terbuka yang termaksimalkan dengan baik untuk peningkatan gizi, untuk kegiatan ekonomi, kenapa tidak? Jadi ibaratnya sekali mendayung 3 pulau terlampaui lah ya. Sekaligus usaha, sekaligus peningkatan gizi, mengurangi stunting, syukur menghilangkan. Pengen kita pemimpin yang akan datang peduli sekali dengan stunting, dan dalam beberapa tahun ke depan stunting ini benar-benar hilang dari Indonesia. Betul ya, sesuai harapan pemerintah juga ya. Iya, itu. Luar biasa. Saya baru menemukan seperti ini loh Mas, caleg yang punya konsep dan gagasan yang besar. Aduh, ini jadi besar kepala bukan karena pujian tapi karena minum kopi. Mudah-mudahan apa yang diimpikan Mas Banu berhasil. Terima kasih, amin. Sebagai penutup Mas, saya masih belum puas nih jawabannya. Belum, harus digarisbawahi ini. Ketika Mas Banu merekam aspirasi di tingkat grassroots ya. Nah, secara figur maupun leadership seorang pemimpin itu sebetulnya seperti apa Mas yang diharapkan masyarakat itu, pemimpin masa depan kita itu? Tentu saja pemimpin ya sekarang milenial yang muda. Gesit, ya toh, yang mau turun ke bawah. Betul ya. Kata-katanya jelas, tetapi juga tindakannya nyata. Betul. Ya kan? Syukur-syukur ya dari keluarga-keluarga yang harmonis itu kan. Karena pemimpin-pemimpin dunia semaju negara Paman Sam pun keluarga itu menjadi salah satu sorotan Mas ya. Ini yang saya lihat ya. Nah, kita kan mengidolakan. Kalau kita pemimpin yang menjadi role model kita, menjadi contoh kita, itu kan mestinya ya yang kita bisa aplikasikan, kita nyatakan, kita wujudkan dalam keluarga kita. Gitu. Apalagi negara kita ini negara besar, Mas ya. Apalagi negara kita negara besar. Ini jangan-jangan dari Papua dari Jakarta naik pesawat ke Papua sudah menggos-menggos Mas ya. Turun dari pesawat sudah ada ambulan. Jadi kita harus cari pemimpin yang muda ya. Muda, gesit, sehat, kuat. Tetapi jangan lupa harus juga mempunyai keberanian yang nyata. Betul. Dan berani itu tidak saja ditemukan pada orang-orang yang badannya besar, gagah. Kita lihat Pak Jokowi, mohon maaf, yang dicap pelongo-pelongo itu pun rempeng ya, mempunyai keberanian luar biasa, berani melawan Eropa ya. Iya toh. Nah, ini jadi keberanian itu keberanian yang nyata dalam tindakan, bukan tokoh berani itu yang gagah semata, bukan, yang pinter ngomong, bukan. Tetapi yang berani melakukan keputusan-keputusan besar dan berani untuk tidak populer sekalipun, ya. Seperti Pak Jokowi, justru di Eropa awalnya tidak populer, tapi tidak apa-apa. Dilawan, tidak tetap berani. Itu yang diinginkan sebagian yang saya dengar dari konstituen saya di anak-anak muda ya. Nah, sebagai penutup Mas. Terima kasih. Akhirnya saya tidak berani menyimpulkan apa yang dibayangkan Mas Banu dan masyarakat. Semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dan siapa yang dimaksud. Oke Mas Banu, kita sampai ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Mudah-mudahan Mas Banu masih mau hadir di Dapur Agus Becak. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam, sukses dan sehat selalu. Jangan bertanya apa yang negara akan berikan padamu, tetapi bertanyalah apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu. Nusantara pasti jaya.